Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Aqidah Al-Imam Asy-Syafi'i dengan riwayat-riwayat yang sahihah yang disusun oleh Fadilatul Syekh Nu'man bin Abdul Karim Al-Watar hafidhallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Kita masih dalam muqaddimah penyusun halaman 7, muqaddimah terakhir di sini. Amali fi hadal kitab, yaitu apa yang beliau lakukan dalam menyusun kitab ini, atau mungkin disebut sebagai metodologi beliau dalam menyusun kitab Aqidah Imam Asy-Syafi'i ini. Apakah ngarang sendiri atau bagaimana? Kata beliau yang pertama, jama'tu ma waqaftu alaihi min kalamil Imam Asy-Syafi'i rahimallah fi abwabil mu'taqad wa ghairihi min kutubihi. Aku mengumpulkan apa yang aku dapati dari ucapan Imam Syafi'i rahimallah dalam pembahasan-pembahasan akidah dan yang selainnya dari kitab-kitab beliau. Jadi betul-betul beliau mutalaah, meneliti, mencari pembahasan akidah dari kitab-kitab beliau seperti kitab Al-Um, kitab Ar-Risalah dan yang semisalnya. Wa tatabba'tu masahat nisbatu ilaihi fil kutubil mu'allafa fi manaqibihi. Dan aku pun meneliti apa yang sahih penisbatannya kepada beliau dalam kitab-kitab yang berkaitan dengan biografi beliau. Ini syarat yang beliau sudah jelaskan dari awal. Beliau hanya mengumpulkan, menyusun yang sahih saja dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Fi manaqibihi, tentang biografi beliau, wa aqidatihi, tentang akidah beliau, wa manhajihi, wa kutubit tarajim wa tabaqat wa tawarikh. Artinya betul-betul meneliti berbagai macam bentuk kitab yang istilahnya ada bau-bau
akidahnya Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Demikian pula kitab sejarah tadi, kitab Tabaqat Syafi'i, biografi beliau, Kutubul Hadis wal Asar wa Kutubil Aqaid wa ghairiha. Yang kedua, hakamtu ala tilkal athar bima tastahiq hasba qawaid al muhadditsin qadral mustata'. Kemudian aku pun menghukumi riwayat-riwayat yang dinisbatkan kepada Imam Asy-Syafi'i tersebut sesuai dengan kaidah-kaidah ahli hadis, sahih ataukah tidak, sesuai dengan kemampuan penulis. Yang ketiga, ratabtu tilkal aqwal fi abwab. Kemudian aku menyusun ucapan Imam Syafi'i sesuai dengan bab-bab, per bab masalah celaan terhadap ilmu kalam dan yang semisalnya. Wa ra'aitul munasabah bainaha qadal mustata'. Artinya beliau menyusun ucapan Imam Syafi'i sesuai dengan bab-babnya seperti yang akan kita pelajari insyaallah taala. Yang keempat, khatamtu abwabal mu'taqad bi babin yata'allaq bi makarimil akhlaq. Lalu aku tutup kitab ini dengan pembahasan masalah akhlak setelah pembahasan akidah. Ini yang sudah kita sampaikan dalam pembahasan kitab Al-Ibana As-Sughra, bahwasanya dalam kitab Al-Ibana As-Sughra setelah pembahasan masalah at-tauhid, masalah manhaj, dibahas juga masalah al-akhlak. Dan ini sudah kita sampaikan, inilah prioritas dakwah salafiyah ahlu sunnah wal jamaah. Akidah yang paling utama, yang pertama baru akhlak. Jangan dibalik, akhlak dulu baru akidah. Kalau mati tanpa akidah sahihah, naudzubillah min dzalik, tidak ada manfaatnya akhlak yang mulia. Ini sekali lagi, Islam menyeru kita untuk mengikuti semua ajaran Allah dan Rasul, baik masalah akidah, ibadah, akhlak, muamalah dan seterusnya. Tapi dalam Islam ada skala prioritas. Yang utama al-aqidah. Yang pertama al-aqidah. Baru sebagai penyempurna akidah adalah al-akhlak al-karimah. Jadi ini yang harus ditegaskan kepada kaum muslimin, terutama yang mengaku ahli sunnah atau pengikut dakwah as-salafiyah. Fa'aratu fihi ahamma wa waqaftu alaihi min kalamil Imam Syafi'i rahimahullah fi hadzal bab. Aku sebutkan ucapan Imam Syafi'i tentang bab masalah akhlak setelah pembahasan akidah. Ta'asyan bi a'immatil Islam alladzina khatamu kutubal aqaid allati sannafuha bil hathi ala makarimil akhlak. Ini semuanya dalam rangka mengikuti jejak para ulama-ulama as-salaf ahlussunnah yang menutup kitab-kitab akidah mereka dengan pembahasan masalah akhlak. Contoh tadi kitab Al-Ibana As-Sughra. Ada lagi yang lain yang sudah kita pelajari apa saja yang ada kaitan dengan poin keempat ini? Syarh Sunnah Imam Al-Muzani yang masih kita kaji di TV Roja setiap Sabtu pertama dan kedua jam 1 siang dengan syarah Syekh Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr. Kitab apa lagi yang sudah kita kaji? Masalah akidah yang ada akhirnya pembahasan masalah akhlak. Lupa. Kitab Aqidah Salaf Ashabi Al-Hadis oleh Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah. Demikian pula yang masih kita kaji juga kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Meskipun kitab Aqidah Wasithiyah yang kita pelajari tiap Senin kedua keempat itu sudah kita pelajari hampir 20 tahun yang lalu, tahun 2004. Insyaallah sebagian masih ada di sini yang ikut kajian tersebut, Aqidah Wasithiyah oleh Syekh Shalih bin Fauzan dengan syarah Syekh Shalih Fauzan itu sudah pernah kita kaji sekitar tahun 2004-2005. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, kata beliau,
Faman fasadat akidatuhu fasadat wasat akhlaquhu. Barang siapa yang rusak akidahnya, maka rusaklah akhlaknya. Makanya para anbiya dakwah mereka pertama kali tentang akidah, tentang tauhid. Karena ini adalah akarnya. Kalau akarnya baik, insya Allah ya baik tumbuhnya, pohonnya dan seterusnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha tsabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kullahinin. Kata Allah, tidakkah engkau memperhatikan bagaimana Allah membuat perumpamaan ucapan yang baik, yaitu kalimat tauhid la ilaha illallah, seperti pohon yang baik yang akarnya itu sabit, kokoh, kuat, maka apa? Ya, batangnya, tumbuhnya itu menjulang tinggi, memberikan buah yang baik. Ini sekali lagi, kenapa para anbiya dahulu memprioritaskan masalah dakwah kepada al-aqidah at-tauhid. Bahkan Rasul ketika mengutus Mu'adh negeri Yaman, yang diwasiatkan pertama kali, faliyakun awwala ma tad'u ila syahadatu alla ilaha illallah, jadikan dakwahmu pertama kali tentang at-tauhid. Ya, diterima atau tidak, ini kewajiban seorang dai menyampaikan dakwah sesuai dengan ajaran para anbiya, yaitu dakwah at-tauhid. Ya, dakwah itu keberhasilannya bukan banyaknya follower, banyaknya pengikut ya atau fan, tidak. Namun yang dikatakan dakwah itu berhasil kalau ikhlas karena Allah dan mengikuti ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dahulu kata Rasulullah SAW, ada nabi yang nggak punya pengikut sama sekali. Apakah nabi tersebut gagal dalam dakwah? Tidak. Karena ukuran kegagalan dalam dakwah yang sekali lagi dalam Islam itu kalau menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, kalau menyelisihi metode dakwah para Rasul, itu dakwah yang gagal, dakwah yang batilah meskipun banyak pengikutnya. Kata beliau, barang siapa yang rusak akidahnya, maka rusaklah akhlaknya. Dan kata beliau, wala adallu ala dzalik min waqi ahli ahwa alladzina yukafiruna al-muslimin. Dan yang paling membuktikan akan hal ini yaitu fakta di lapangan dari kelakuan ahli ahwa, ahli bidah, orang-orang yang sesat akidahnya, kelompok yang sesat akidahnya, yang mereka diantara akhlak rusak mereka mengkafirkan kaum muslimin tanpa hak. Ya, sebagaimana kelompok teroris, ketika akidah mereka rusak, akhlak mereka naudzubillah min dalik, kejam, keji dan seterusnya. Demikian pula sebagian ya orang-orang tersebut meskipun gembor-gembor nggak mengkafirkan ya kelompok lain, tapi kenyataannya kelakuan mereka terhadap ya ahlu sunnah luar biasa kejamnya. Ya, karena perbedaan ya pendapat sebetulnya kalau hujjah dibalas dengan hujjah, namanya apa? Itu yang ilmiah. Tapi tidak ya, ketika dibantah kesesatan mereka, dibakar pondok, dibakar mobil. Apakah ini akhlak yang mulia? Naudzubillahi min dzalik. Ini kalau sudah akidah rusak, akhlak juga apa? Rusak. Ya, demikian pula orang-orang yang bangkrut hujjah demikian. Ya, kalau mereka mengaku sebagai orang yang berilmu, hujjah dibalas dengan hujjah. Jangan apa? Ya, lempar batu sembunyi muka. Ya, membubarkan kajian sana di sini, memprovokasi orang. Ini akhlak yang bejat, salah satunya karena apa? Akidah sudah rusak. Na'udzubillahi min dzalik. Wa yastahilluna dima'ahum. Mereka pun apa? Menghalalkan darah kaum muslimin. Seperti tadi. Ya, kalau disenggol sedikit
sesembahan mereka ya yang dikultuskan oleh mereka selain Allah Subhanahu wa taala kiamat kubra. Bahkan apa? Mereka mengancam membunda seterusnya. Ini sekali lagi karena sudah rusak akidah mereka, akhlak mereka juga naudzubillah min dzalik kejamnya lebih dari serigala hutan. Wa a'radahum menghalalkan kehormatan lawannya. Ya pokoknya membantah tanpa hak, tanpa bukti, tanpa dalil yang nyata. Yang penting bagaimana menjatuhkan. Ya, ketika sudah bangkrut hujjah, tidak bisa membantah dengan bukti-bukti yang nyata, dengan ilmiah, yang ada tuduhan-tuduhan dusta, gosip-gosip miring dan seterusnya. Ini sekali lagi kalau sudah rusak akidah, akhlak juga naudzubillah min dzalik ya, kejamnya dan kejinya. Wa istahilluna dima'ahum wa a'radahum wa amwalahum. Demikian pula dengan harta mereka. Pokoknya sikat habis, enggak peduli halal haram. Ya, yang penting mumpung masih berkuasa, yang menyingkap kedok mereka harus disingkirkan apapun caranya. Ini kelakuan ahli ahwa. Kalau sudah rusak akidah mereka, rusak juga akhlak mereka. Bahkan yang lebih parah lagi, mereka sukanya maling teriak maling. Akhlak mereka yang bejat, yang rusak, yang kejam, yang keji, bahkan tadi bahkan lebih kejam dari segala di hutan. Namun menuduh orang yang enggak sesuai dengan hawa nafsunya, dituduh yang tidak berakhlak, maling teriak maling. Pokoknya demikian. Kalau sudah rusak akidah mereka, rusak pula akhlak mereka. Maka jangan terprovokasi atau tertipu dengan slogan akhlak-akhlak, padahal akhlak mereka luar biasa bejatnya. Wa yufarriquna jama'atahum, mereka memecah belah barisan kaum muslimin, yaitu dengan kebid'ahan mereka. Ini sudah kita sampaikan, yang memecah belah barisan kaum muslimin adalah kesesatan, kebid'ahan, bukan yang membantah kesesatan, bukan yang membantah kebid'ahan. Namun semuanya diputarbalikkan sekarang. Wa yurawijuna li afkari a'dal Islam bainahum, dan mereka juga melariskan pemikiran musuh-musuh Islam di antara mereka, seperti pemikiran Abdullah bin Saba al-Yahudi yang merupakan pelopor caci makian terhadap pemimpin kaum muslimin. Ini sekali lagi salah satu akidah dan akhlak mereka yang rusak, mencaci maki pemimpin kaum muslimin atau mengkritik pemimpin kaum muslimin di medsos dengan juga caci makian, tuduhan-tuduhan dusta dan seterusnya. Nah, ini salah satu sebab mengapa penulis atau Syekh Nu'man membawakan pembahasan masalah akhlak setelah al-aqidah ini, untuk menunjukkan bagaimana orang-orang yang sudah sesat akidahnya, rusak pula akhlak mereka. Kemudian bab yang kelima atau poin yang kelima, aqadtu baban awratu fihi tarajim mukhtasara li adadin min talamidil Imam Syafi'i wa a'immati madhhabi rahimallah alladzina kanu ala aqidatihi wa saru bisairihi. Pada bab-bab sebelum akhir beliau menyebutkan beberapa ulama-ulama madhab Asy-Syafi'i, mungkin 20 lebih yang beliau sampaikan dalam kitab ini. Ulama-ulama madhab Syafi'i tentunya dari mulai murid beliau langsung seperti siapa? Imam Muzani. Siapa lagi? Imam Al-Humaidi. Siapa lagi? Salah satu murid beliau. Imam Al-Buaiti. Yang ini muridnya Imam Syafi'i langsung, dan fikihnya juga ikut madhab Syafi'i. Imam Ahmad murid Imam Syafi'i, tapi madhab fikihnya bukan madhab. Ini yang kita maksud ulama-ulama madhab Syafi'i. Ini disebutkan oleh penulis buku ini, ulama-ulama madhab Syafi'i
dari mulai murid beliau langsung sampai kepada Imam Ibnu Katsir yang hidup di abad ke-8 Hijriah, yang mereka di atas akidah yang lurus, akidahnya Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Ya, insyaallah ada pembahasannya. Demikian pula kata beliau, itu semuanya diantaranya untuk menguatkan kita bahwasanya kita ini dalam berakidah nggak ngarang sendiri. Ya, demikian pula kita membahas akidah Imam Syafi'i ini bukan ngarang sendiri. Ulama-ulama mazhab Syafi'i di atas akidah Imam Syafi'i yang kita pelajari ini. Dan alhamdulillah sudah kita sering buktikan, sudah kita juga tulis postingan-postingan tentang akidah ulama Syafi'iyah, terutama tentang tauhid asma wa sifat. Mulai dari tadi Imam Al-Humaidi langsung muridnya Imam Syafi'i. Demikian pula Imam Muzani, demikian pula muridnya mereka Imam Ibnu Khuzaimah, demikian pula Imam Ad-Darimi, demikian pula Imam tadi ya As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah, demikian pula Imam Ibnu Katsir dan banyak lagi. Intinya sekali lagi ini semuanya untuk mengokohkan langkah kita dalam mempelajari akidah ini dan untuk menyampaikannya kepada kaum muslimin, terutama yang mengaku sebagai pengikutnya Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Kemudian kata beliau lagi yang keenam, aqatu baban tarjamtu fihi li ashhar a'immati syafi'iyah alladzina zallat aqdamum wa hadu an tariqi salafis salih fi babil mu'taqad thumma nadimu fi akhiri amrihim ala dzalik. Kemudian di bab sebelum akhir juga disampaikan sebuah bab tentang biografi singkat ulama-ulama mazhab Syafi'i yang tergelincir, ya, yang mereka menyimpang dari akidah salafus saleh, yang menyimpang dari akidahnya Imam Asy-Syafi'i, meskipun di akhir hayat mereka bertobat atau menyesali ya penyimpangan akidah mereka. Di antaranya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari rahimahullahu taala. Ya, makanya ini sudah kita sampaikan, aneh kalau ada yang mengaku pengikut fikihnya Imam Syafi'i, ikut akidahnya Abul Hasan Al-Asy'ari, padahal Imam Syafi'i lebih di atas, lebih senior. Kenapa kok nggak ikut akidahnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala? Ya, sudah kita sampaikan pada waktu yang lalu. Intinya akan disampaikan tokoh-tokoh ulama Syafi'iyah yang menyimpang dari akidahnya Imam Asy-Syafi'i, tujuannya untuk kita mengambil ibrah. Mereka saja yang jadi tokohnya ilmu kalam, terutama mereka menyesal kok sekarang malah bangga belajar ilmu kalam dan mengaku pengikut Imam Syafi'i, sedangkan Imam Syafi'i sendiri mencela ilmu kalam. Dan tokohnya ilmu kalam juga menyesali mengapa kok ikut ilmu kalam, yaitu ilmu yang digunakan menetapkan akidah hanya berlandaskan akal semata. Contohnya Ar-Razi, insyaallah akan ada di akhir pembahasan kitab ini. Tokoh ahli kalam yang bernama Ar-Razi, dia menyesali kenapa kok dulunya belajar ilmu kalam. Dia menyanandungkan bait-bait syair, di antaranya nihayatu iqdamil uquli iqalu wa ghayatu sa'il alamina dhalalu. Puncak orang yang menuhankan akal, mendahulukan akal daripada Al-Quran dan Sunnah, itu kebingungan. Dan puncaknya orang yang belajar ilmu kalam dhalalu, kesesatan. Ini pengakuan tokohnya sendiri. Wa arwahuna fi wahsyatin min jusumina wa hasilu dunyana adzan wa wabalu. Dan kata Ar-Razi juga, roh-roh kami terasa liar dalam jasad kami. Gak ada ketenangan dalam belajar ilmu kalam. Dan hasil belajarnya kami ilmu kalam waban, yaitu bala malapetaka. Dan kata dia lagi, walam nastafid min bahthina tula umrina siwa an jama'na fihi qilah wa qalu.
dan kami tidak mengambil manfaat sedikit pun dari belajar ilmu kalam sepanjang usia kami kecuali hanya qila wa qal. Hanya apa? Mengumpulkan ini ucapan Aristoteles, apalagi Toples, apa itu? Iya. Itu kelompok-kelompok tokoh-tokoh filosof dan seterusnya. Kemudian Ar-Razi mengatakan lagi, laqad ta'ammaltu turuqal kalamiyah wal manahij al-falsafiyah fama ra'aituha tasfi alilan wala turwi ghalilan. Dan aku telah merenungkan, mempelajari semua ilmu kalam dan ilmu filsafat, dan aku tidak mendapatinya bisa mengobati orang yang sakit dan tidak bisa menghilangkan hausnya orang yang dahaga. Artinya nggak manfaat sama sekali. Kemudian dia mengatakan wa ra'aitu aqrabat turuq tariqatul Quran, dan aku dapati jalan yang terbaik, jalan yang benar adalah jalannya Al-Quran. Iqra fil itsbat, bacalah dalam penetapan sifat Allah Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ini kata Ar-Razi, tokohnya Al-Kalam, yang menyesal di akhir hayatnya. Kalau kita mau memahami akidah yang benar, cukup apa yang disebutkan oleh Al-Quran, terutama tentang sifat Allah. Allah mengatakan Ar-Rahman 'alal arsy istawa, tetapkan Allah tinggi di atas arsy, selesai sudah. Gak usah ditawil-tawil, malah bingung sendiri, ya, dan seterusnya. Maka sekali lagi, ini yang disampaikan oleh penulis, ya, faedahnya tadi agar lebih mantapkan langkah kita dan juga sekaligus menegakkan hujah, ya, atas orang-orang yang masih bergelimang dengan dosa ilmu kalam ataupun kesesatan ilmu kalam. Wa bayanu al-ghawail alati hunalik, dan mereka tokoh-tokoh ulama mazhab Syafi'i yang menyimpang dari ajaran akidah Imam Syafi'i, akidah Imam Salaf tersebut, di akhir hayat mereka menjelaskan kesesatan yang ada pada ilmu kalam. Seperti tadi kata Ar-Razi, wa tarafu bi anna la hidayah illa bitamasuk bil kitabi was sunnah, dan mereka mengakui tidak ada jalan petunjuk kecuali dengan berpegang teguh dengan Al-Quran dan as-sunnah wasair ala khuta salafil ummah, dan mengikuti jejak para salafus saleh, wa nabdil ahwa lima fiha minal fitnah wal halak wal bala, dan meninggalkan hawa nafsu yang ada fitnah di dalamnya dan balak serta kebinasaan. Wa qad afratu tilka tarajim bi kitabin mustaqil dzakartu fihi min akhbari wa ahwali ma huwa awsa mimma fi hadzal kitab wa zidtu fihi masail muhimma wa fawaid jama wa naqaltu fihi inkara ba'di a'immati Syafi'iyah khassa ala man yaqul innahu syafi'un fil fiqh asy'ari fil mu'taqad wa samaitu dzalikal kitab juhudul imam Syafi'i wa talamidi wa a'immati madhhabi fi nusrati aqidati salafis saleh. Dan kata penulis, aku sudah menyusun kitab khusus, ya, tentang tadi ulama-ulama dari mazhab Asy-Syafi'iyah yang menyimpang tadi dengan penjelasan yang lebih luas lagi. Jadi beliau punya kitab lain. Kalau antum mau tahu nama-nama kitab beliau, ini ada di sini di belakang ini. Ini namanya judul buku karangan penulis buku ini. Ini diantaranya yang disampaikan tadi yang poin 20, ya. Cover, lihat cover belakang. Insya Allah ada semua ya tulisannya kan. Cover belakang nomor 20 itu yang dimaksud oleh penulis di poin 6. Beliau punya buku khusus tentang pembahasan yang poin 6 ini. Ulama-ulama mazhab Syafi'i yang di atas akidah salaf dan yang juga di atas akidah yang menyimpang. Ya, yang lebih apa? Lebih terperinci lagi dalam kitab tersebut, Juhudul Imam Syafi'i wa Talamidhihi. Nah, ya kurang lebih segini bukunya, 170 halaman kurang lebih. Kemudian beliau tutup muqaddimah dengan ucapan asallallahu ta'ala an yaj'al hadzal amal kullahu li wajhihi al-khalisan. Ya, aku mohon kepada Allah semoga amalan ini hanya karena wajahnya, ya, ikhlas karenanya.
wali ibadi nafi'an, dan semoga bermanfaat bagiku dan bagi hamba-hamba Allah. Inna khairu mas'ulin wa akramu ma'mul huwa hasbi wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwata illa billahi al-azim walhamdulillahi bi ni'mati tatimmus shalihat. Taib, ini mukadimah dari penulis, ya, semoga Allah mudahkan kita dalam mempelajari kitab ini dengan baik dan benar. Sekarang kita lanjutkan bab ma jaa fi fadlil Imam Syafi'i rahimahullah wa azimi manzilati wa husni athari. Penulis memulai kitab ini dengan bab tentang keutamaan dan kedudukan yang tinggi dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dan jasa beliau yang sangat amat baik sekali untuk umat. Dibawakan beberapa riwayat. Yang pertama ini dari murid beliau, Anil Hasan bin Muhammad bin Sabbah Az-Za'farani. Beliau berkata, kana ashabul hadis rukudan hatta aiqadhahumus Syafi'i radhiyallahu anhu. Dahulu ashabul hadis, ahli hadis, mereka kayak tertidur, tidak ada istilahnya kebangkitan untuk menyebarkan ilmu sampai dibangunkan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Makanya Imam Syafi'i juga digelari oleh para ulama dengan mujaddid di abad itu, sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, innallaha yab'atsu lihadil umma ala ra'si kulli mi'asana man yujaddidulah dinaha. Bahwasanya Allah mengutus kepada umat ini setiap 100 tahun orang-orang yang memperbaharui agamanya. Bukan mengarang-arang yang baru dalam agama, bukan. Memperbaharui, menghidupkan yang sudah ada ajarannya, cuma banyak dilalaikan oleh manusia. Ini namanya mujaddid. Di antara mujaddid umat ini adalah Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala. Riwayat yang kedua, wa anil Husain ibni Ali al-Karabisi qol. Ini nanti akan ada sedikit perincian tentang Al-Husain bin Ali al-Karabisi. Dia berkata, qadima alaina Syafi'i radhiyallahu anhu. Ini muridnya Imam Syafi'i, cuma dibid'ahkan oleh Imam Ahmad dan juga ulama yang lain karena ada penyimpangan dalam masalah akidah. Ini akan kita sampaikan lebih terperinci sedikit nanti. Dia mengatakan, Imam Syafi'i mendatangi kami, wa nahnu thiran. Thiran itu jamak dari thaur, sapi. Namun maksudnya wallahu a'lam, kami dahulu jahil, gak paham ilmu agama. Seperti dalam ungkapan seorang penyair, alayya nahtul qawafi min ma'adiniha wa ma'alayya illam tafhamil baqar. Ini yang sering kita sampaikan kepada oknum yang suka gagal paham bahkan terhadap ucapannya sendiri. Kita sampaikan, kewajibanku menyusun bait-bait syair pada tempatnya, namun tidak ada kewajibanku untuk memahamkan seekor sapi. Paham? Kalau sapi paham nggak paham ya sudah. Ini sekali lagi kata Husain al-Karabisi, dulu kami di awal kedatangan Imam Syafi'i atau sebelum datang Imam Syafi'i, kami seperti sapi, nggak paham apa-apa urusan agama. Fama marat alaina sana illa wa kullu wahidin minna yahtaju jalisu fiha. Tidaklah berselang setahun lamanya setelah datangnya Imam Syafi'i, kecuali setiap dari kita ini butuh untuk bermajelis. Artinya merasakan nikmatnya majelis al-ilmu. Ini yang mungkin wallahu alam ada kaitan dengan riwayat yang pertama tadi, bagaimana Imam Syafi'i menggerakkan manusia untuk al-ilm, untuk belajar terutama al-hadis dan seterusnya. Sedikit kita bahas tentang Al-Husain bin Ali al-Karabisi. Intinya tadi, dia meskipun muridnya Imam Syafi'i, termasuk
ya kategori ahlul ilmi. Ketika ada penyimpangan dalam masalah akidah, ulama nggak tinggal diam, dibantah habis-habisan, bahkan dikatakan sesat, ahli bid'ah. Ya, ini sekali lagi menunjukkan bagaimana bahayanya kesalahan dalam akidah, nggak bisa diremehkan. Beda dengan salah masalah akhlak, ya. Iya, itu salah tetap salah, cuma yang lebih parah salah dalam masalah apa? Al-aqidah. Ini kita bawakan dari kitab, judulnya apa ini? Siapa yang bisa baca? Kitab As-Sunnah oleh putranya Imam Ahmad bin Hambal, ya. Oleh Abdullah bin Ahmad bin Hambal, putranya Imam Ahmad, punya buku kitab akidah judulnya As-Sunnah. Yang saya punya ada 2 jilid dengan tahqiq Muhammad bin Said Al-Qahtani. Di pembahasan masalah Al-Qur'an kalamullah disebutkan di sini, dan ini sudah kita pernah posting di medsos kita ketika membantah oknum yang berdalil mencela-mencelinya itu dengan nasikh mansukh dalam Al-Qur'an. Kita sampaikan riwayat ini, sami'tu abi yaqul, kata putranya Imam Ahmad yang bernama Abdullah tadi, aku mendengar ayahku berkata, man qala lafzi bil Qur'ani makhluk hada kalamu su'in radi wa huwa kalamul Jahmiyah. Barang siapa yang mengatakan bacaan Al-Qur'anku adalah makhluk, maka itu adalah ucapan yang jelek, dan itu adalah ucapan pengikut kelompok Jahmiyah. Qultulahu, aku yaitu Abdullah bin Imam Ahmad berkata kepada ayahku, Anal Karabisi yaqulu hada, bahwasanya tadi Husain Al-Karabisi mengatakan bacaan Al-Qur'anku adalah makhluk. Maka Imam Ahmad mengatakan faqala kadzab hatakahullah al-khabith. Ini ucapan lemah lembutnya Imam Ahmad terhadap Al-Karabisi. Imam Ahmad mengatakan dia berdusta ketika mengatakan baca Al-Qur'an makhluk, ini ucapan yang dusta. Hatakahullah, semoga Allah menghinakan dia. Dan Imam Ahmad mengatakan al-khabith, ini orang yang busuk, yang jelek. Wa qala qad khalafa hada Bishran al-Marisi, dan dia mewariskan ilmunya kepada Bishr al-Marithi. Kemudian diriwayatkan lagi di sini, wa kana abi rahimahullah yaqra an yatakallama fil lafzi bi syai' au yuqal makhluk au ghairu makhluk. Kata Abdullah bin Imam Ahmad, aku mendengar ayahku atau melihat ayahku Imam Ahmad sangat membenci pembicaraan masalah Al-Qur'an itu bacaan Al-Qur'anku makhluk atau bukan makhluk. Qala sa'atu anil Karabisi Husain har ra'aitahu yatlubul hadits faqala ma'arifu wa ma ra'aitu yatlubul hadits. Qultu wa ra'aitu inda Syafi'i bi Baghdad faqala ma ra'aitu wa la a'rifu. Imam Ahmad ketika ditanya apakah Husain Al-Karabisi tadi belajar al-hadis, beliau mengatakan aku tidak tahu. Artinya betul-betul beliau menjarah, artinya mencela Husain Al-Karabisi, padahal Husain Al-Karabisi muridnya Imam Asy-Syafi'i. Cuma kalau sudah keliru dalam masalah akidah seperti ini, beliau pun keras tegas. Bahkan tadi mengatakan al-khabith. Nah, ini riwayat-riwayat banyak juga tentang Husain Al-Karabisi. Dan ini salah satu bentuk tahdzir yang hak. Tahdzir memperingatkan umat dari bahaya kesesatan seseorang dalam masalah akidah. Dan ini dikuatkan pula oleh Syekh Shalih bin Fauzan dan juga murid beliau dalam kitab Al-Ajwibah Al-Mufidah an Aslatil Manahid Al-Jadidiyah, soal jawab seputar manhaj yang sudah pernah kita kaji 2 kali di Surabaya dan juga di Depok. Beliau ketika berbicara masalah apakah boleh mentahdzir kelompok-kelompok yang menyelisih manhaj Ahlussunnah, kemudian disebutkan dalam footnote
tadi wa indama su'ilal Imam Ahmad an Husain al-Karabisi qala lisail huwa mubtadi. Imam Ahmad dalam riwayat lain, dalam kitab yang lain, beliau pernah ditanya tentang tadi Husain al-Karabisi. Beliau mengatakan Husain Karabisi mubtadi, ahli bid'ah. Wa qala fi maudhi'in akhar iyyaka wa Husain al-Karabisi. Imam Ahmad mengatakan jauhilah Husain al-Karabisi. Ini tahdzir beliau terhadap orang yang sesat akidahnya. La tukallimhu, jangan ngajak ngomong, ya, jangan berbicara dengannya. Bahkan lebih dari itu, wala tukallim man yukallimuh, dan jangan ngajak bicara yang berbicara dengan dia. Ini sekali lagi demi apa? Menyelamatkan umat dari kesesatan tersebut. Kemudian disebutkan lagi, su'ilah anil Haris al-Muhasibi, demikian pula an-Karabisi. Atau afwan, ini Imam Ahmad dalam riwayat yang lain ketika ditanya tentang Husain al-Karabisi, beliau mengatakan mubtadi. Adapun orang lain ada yang namanya Al-Haris al-Muhasibi. Dikatakan oleh, insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Kita lanjutkan sedikit tentang Husain al-Karabisi yang di footnote kitab As-Sunnah oleh pentahqiq tadi Al-Qahtani. Dikatakan dia adalah Al-Faqih Al-Baghdadi, ahli fikih dari negeri Baghdad, sahabat Syafi'i yang menemani berguru dengan Imam Asy-Syafi'i. Wa hamala anul ilm wa huwa ma'dud fi kibari ashabi. Bahkan Husain al-Karabisi termasuk murid seniornya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Tapi nggak ada manfaatnya kesenioran murid beliau kalau sudah menyimpang dalam masalah usul as-sunnah, usul al-aqidah. Makanya sudah sering kita sampaikan, jangan tertipu ini guru ini murid, lihat akidahnya, lihat manhajnya. Bisa jadi gurunya yang sesat seperti Ahmad bin Yunus mentahdir gurunya yang bernama siapa? Hasan bin Saleh, karena membolehkan kudeta terhadap pemimpin kaum muslimin. Ini gurunya sesat, muridnya yang di atas al-haq. Ini Imam Syafi'i, gurunya di atas akidah yang hak, muridnya sesat, yaitu Husain al-Karabisi. Ditahdir, dibid'ahkan, disesatkan oleh Imam Ahmad dan juga yang lainnya. Tadi kita bacakan di footnote kitab Al-Ajibah Al-Mufidah, Husain al-Karabisi tadi dikatakan mubtadi oleh Imam Ahmad rahimahullah. Kemudian kata pentahqiq ataupun penyusun kitab Al-Ajibah Al-Mufidah, Syekh Jamal bin Furahan Al-Harithi rahimahullah, beliau mengatakan wala yakhfa 'alaika akhil qari anal Karabisi wal Muhasibi. Ada nama dua orang sesat, yang satunya Al-Karabisi, yang satunya Al-Muhasibi, yang dikatakan oleh Imam Abu Zur'a, iyyaka wa hadil kutub, jauhkanlah diri kalian dari buku-bukunya Al-Muhasibi. Hadi kutubu bid'ah, kitab-kitabnya kitab bid'ah, wa dhalalat, kitab-kitab yang sesat. Alaika bil athar, pegang erat al-athar as-sunnah. Kata Syekh Al-Harithi tadi, wala yakhfa 'alaika akhil qari, tidak tersembunyi bagimu wahai para pembaca, anal Karabisi wal Muhasibi min buhuril ilmi, dua orang ini sebetulnya dari segi keilmuan termasuk lautan ilmu. Ini mbahnya profesor ini, namun kata beliau, walakin al awal saqata fil qaul bil lafzil Qur'an fil Qur'an. Namun yang pertama itu Al-Karabisi jatuh, martabatnya jatuh, kedudukannya karena menyimpang dalam masalah bacaan Al-Qur'anku adalah makhluk. Wal akhar saqat fi syai'il kalam. Yang kedua yaitu Muhasibi, dia jatuh, tenggelam karena sesat, karena dia mengikuti ilmu al-kalam. Padahal kata
pentahqiq di sini dan juga di sini termasuk apa? Min buhur al-ilmi. Jadi masalah orang ini di atas al-haq atau tidak bukan karena banyak-banyak ilmunya atau gelar keilmuannya, namun yang paling utama bagaimana akidah dan manhajnya. Seperti yang sudah kita sampaikan dari ucapan Imam Al-Barbahari rahimahullah taala, bahwasanya al-ilmu laisa bi kathratir riwayah walal kutub. Ilmu itu bukan dengan banyaknya kitab atau riwayat atau gelar akademik, namun al-alim manittaba'as sunnah. Yang namanya alim yang mengikuti sunnah, terutama dalam masalah apa? Al-aqidah. Wa in qallat riwayatu, meskipun sedikit apa riwayatnya. Wa man khalafal kitab wa sunnah fa huwa mubtadi' wa in kathrat riwayatu wa kutubuhu. Namun barang siapa yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah, terutama tadi dalam masalah akidah, maka dia mubtadi' meskipun banyak riwayatnya, banyak kitabnya. Maka sekali lagi ini pentingnya apa? Al-aqidah. Maka pegang erat akidah as-salaf sampai akhir hayat kita nanti. Taib, masih ada waktu? Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan silahkan sebelum kita tutup. Ya, kita tambahkan kalau ada pertanyaan sedikit. Qala al-Humaidi, kunna nuridu an narudda ala ashabir ra'yi, falam nuhsin kaifa narudda alaihim hatta ja'ana Syafi'i fa fataha lana. Berkata Imam Al-Humaidi, ini muridnya langsung Imam Syafi'i dengan kitabnya Ushulus Sunnah yang masih kita ajarkan di Pondok Al-Kautsar, yahfadhuhu min kulli su'in wa makruh. Berkata Imam Al-Humaidi, kami dahulu ingin untuk membantah para ahli kalam, ashabir ra'i yang menuhankan akal. Falam nuhsin, namun kami belum sanggup, nggak bisa. Kaifa naruddu alaihim, kita nggak bisa waktu itu untuk bagaimana membantah mereka. Ini juga pelajaran bagi kita, bantah-membantah butuh ilmu. Nggak hanya modal semangat saja, nggak modal asbun caci makian semata. Ada ilmunya, ada apa? Harus ada bukti-bukti yang nyata. Sama dengan juga tahdir tadi, nggak sembarangan. Harus betul-betul di atas ilmu dan bukti yang nyata. Ini pelajaran dari Imam Al-Humaidi. Kami dahulu tidak sanggup membantah alil kalam, kelompok liberal lah kalau sekarang. Hatta ja'ana Syafi'i, sampai datangnya Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengajarkan kepada murid-murid beliau bagaimana membantah ahli al-kalam. Sekali lagi, ini salah satu da'bus salaf, kebiasaan salaf membantah orang-orang yang menyimpang, namun tadi di atas al-ilmu, enggak sembarangan. Nah, wa anir Rabi' bin Sulaiman al-Muradi qal, dari muridnya Imam Syafi'i juga Ar-Rabi' bin Sulaiman, bahkan beliau digelari dengan rawiyatu al-Imam Syafi'i atau kutubi Syafi'i, yang banyak meriwayatkan ilmunya Imam Syafi'i, yang banyak meriwayatkan kitab-kitabnya Imam Syafi'i. Di antaranya Al-Um. Qala sami'tu Syafi'i wa dzakara hadisan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qala lahu rajulun takhud bihi ya Aba Abdillah. Kata Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi rahimahullah, aku pernah mendengar Imam Syafi'i, beliau pernah menyebut sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada seseorang bertanya kepada Imam Syafi'i, takhud bi ya Aba Abdillah, apakah engkau mau mengamalkan hadis itu wahai Aba Abdillah, wahai Imam Syafi'i? Maka beliau pun marah seraya mengatakan, subhanallah, maha suci Allah, arwi an Rasul sallallahu syai'an la akhudhu bi, bagaimana mungkin aku meriwayatkan dari Rasul sallallahu sesuatu hadis namun aku tidak berpegang teguh dengannya. Ini sekali lagi apa? Imam Syafi'i menegaskan beliau kalau meriwayatkan hadis pasti beliau berpegang teguh apa? Dengannya. Dan ini yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu dari ucapan Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i. Tentang apa itu? Masih ingat enggak? Di sini atau tempat yang lain? Di sini ya. Tentang apa itu? Tentang istiwa Allah di atas aras atau ketinggian Allah di atas langit. Kata Imam As-Sabuni Asy-Syafi'i dalam kitab Aqidah Salaf Ashabul Hadits,
Imam Syafi'i meriwayatkan hadis tentang budak perempuan yang ditanya oleh Rasul, di mana Allah? Sang budak menjawab, fis sama. Imam Syafi'i meriwayatkan hadis itu, mensahihkan hadis itu dalam kitabnya Al-Um. Berarti Imam Syafi'i sesuai dengan manhaj beliau di sini, pasti beliau berpegang teguh dengan akidah Allah fis sama. Ini yang kita maksud, bahwasanya bagaimana mungkin kata Imam Syafi'i aku meriwayatkan hadis, aku nggak berpegang teguh dengannya. Di antaranya tadi Imam Syafi'i meriwayatkan dalam kitabnya Al-Um, ya, masalah apa, hadis budak jariyah, dan di situ ada akidah Ahlussunnah Allahu fis sama. Dan ini yang menegaskan bukan ulama Wahabi, ya, Imam As-Sabuni yang bermadzhab Syafi'i dalam kitabnya Aqidah Salaf Ashabul Hadis. Insyaallah akan ada penyebutan beberapa beliau nanti. Kita tambahkan sedikit. Mata araftu li Rasulullah hadisan walam akhud bihi fa ana ushidukum anna aqli qad dhahaba. Kata Imam Syafi'i, kapan saja aku mengetahui hadis dari Rasulullah SAW, namun aku nggak berpegang teguh dengannya, maka saksikan. Ya, saya ulang lagi, kata Imam Syafi'i, kalau aku meriwayatkan hadis dari Rasul, namun aku nggak berpegang teguh dengannya, saksikan akalku telah hilang. Ya, insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.